Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan pagi hari ini kalian masih diberikan nikmat sehat terutamanya. Sudah pada sarapan semua ya di rumah ya? Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai wawasan wiyata Mandala. Anak-anak Ibu sekalian sudah ada yang tahu apa itu wawasan wiyata Mandala? Kalau belum tahu, Ibu akan menjelaskan wawasan wiyata Mandala. Wawasan wiyata Mandala itu terdiri dari 3 suku kata. Kata yang pertama adalah wawasan, di mana artinya adalah suatu pandangan atau sikap mendalam terhadap sesuatu. Yang kedua, wiyata adalah pendidikan. Yang ketiga, Mandala artinya adalah lingkungan atau lingkaran atau daerah. Jadi, wawasan wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai menuntut ilmu dan pengetahuan serta keterampilan kalian semua. Jadi itu ya artinya ya, wawasan wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat kita menuntut ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, unsur-unsur wawasan wiyata Mandala. Unsur-unsur wawasan wiyata Mandala ini ada 5. Yang pertama adalah sekolah, di mana sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah kepala sekolah, di mana tugas kepala sekolah adalah bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan dalam lingkungan sekolah. Nah, kepala sekolah ini tidak berdiri sendiri, melainkan dibantu oleh para wakilnya, di mana para wakilnya ini terdiri dari yang pertama ada Wakakurikulum, yaitu Ibu Anggia Dewi SPD sekaligus Kepala SMK Bakti Utama 2 Bandar Lampung. Kemudian yang kedua adalah Waka Kesiswaan, yaitu Bapak Reza Fahlepi SPD. Yang ketiga adalah Waka Humas BKK dan Ekskul, itu ada Ibu Arwa Salsabila SE. Yang keempat adalah Kepala Tata Usaha, yaitu Bapak Kevin Aditya Pratama Eskom. Dan yang kelima itu adalah staf-stafnya, di mana untuk bendahara itu ada Ibu Indaryani, yang ketiga ada Ibu Lika Sintia bagian distribusi pensuratan, dan ada Bapak Anen untuk bagian keamanannya. Jadi itu adalah 5 unsur wawasan wiyata Mandala. Kemudian 10K wawasan wiyata Mandala Bakti Utama. K yang pertama adalah kedisiplinan, kedua ketertiban, ketiga kekeluargaan, keempat kerukunan, kelima kebersihan, keenam kerindangan, ketujuh keindahan, kedelapan keamanan, kesembilan kesehatan, dan 10 keteladanan. Jadi 10K ini adalah merupakan wawasan wiyata Mandala Bakti Utama. Jadi anak-anak Ibu sekalian harus tahu nih 10K Bakti Utama itu apa saja. Selanjutnya ada peran siswa. Nah, ini yang perlu kalian ketahui. Apa saja sih sebenarnya peran siswa terhadap sekolah kita? Peran siswa yang pertama adalah peran siswa terhadap sekolah. Nah, ini yaitu ada menjaga nama baik diri sendiri, orang tua, dan sekolah. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang ketiga, mentaati mengikuti peraturan dan tata tertib. Itu adalah peran siswa atau peran kalian terhadap sekolah. Selanjutnya, peran siswa terhadap kepala sekolah, guru, dan karyawan. Yang pertama, menghormati selaku orang tua di sekolah. Jadi, selain orang tua kalian yang ada di rumah itu adalah memang orang tua kalian, saat kalian bersekolah di Bakti Utama, maka orang tua kalian itu adalah guru dan karyawan yang ada di sekolah Bakti Utama. Kemudian yang kedua adalah bertegur sapa dengan guru secara sopan dan santun. Jika kalian ketemu dengan guru-guru nih, baik di sekolah maupun di rumah, kalian bisa menegurnya karena tidak semua guru hafal dengan kalian. Jadi jika kalian ketemu di luar nih, lagi jalan-jalan ke mall atau ke pasar, kemudian atau ke warnet, ketemu dengan ibu dan bapak guru, kalian bisa menegur sapa terlebih dahulu. Halo ibu, dengan mengucapkan nama, kemudian kelasnya. Saya misalnya, saya Andi dari 10 KR gitu.
Ibu, saya Andi dari 10KR. Nah, tegur sapa itu gunanya adalah untuk meningkatkan silaturahmi kita dan meningkatkan komunikasi kita biar kita supaya lebih akrab kembali. Kemudian yang ketiga adalah mematuhi dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Anak-anak ibu sekalian, tidak ada hal sesuatu yang sulit. Yang sulit adalah jika hal tersebut tidak dikerjakan. Jadi apapun itu tugasnya, kalau kalian mengerjakan dengan sepenuh hati, dengan rasa yang sungguh-sungguh, dengan bahagia, insya Allah tugas itu akan terselesaikan dengan baik. Kemudian yang ketiga, peran siswa terhadap teman. Nah, jadi selama kalian bersekolah di Bakti Utama, kalian harus tahu nih peran siswa kalian sesama teman itu apa. Walaupun pada dasarnya kalian sebenarnya telah melakukan hal itu, cuman memang ada rambu-rambunya mengingatkan kalian agar tidak lupa. Yang pertama apa? Saling menjaga. Yang kedua, saling membantu. Yang ketiga, saling mengingatkan. Dan yang keempat adalah tidak menyakiti, baik secara fisik maupun non fisik. Yang keempat ini harus kalian garis bawahi, nak. Karena terkadang saat kita bercanda, kita terlupa. Kita suka melihat teman dari fisiknya. Ada pepatah, jangan melihat buku dari covernya, tapi lihatlah dari isinya atau dari hatinya. Walaupun kita belum pernah ketemu secara langsung maupun secara tidak langsung, tapi jangan pernah melihat daripada covernya. Jangan memandang seseorang dari covernya. Karena apa? Karena belum tentu apa yang kalian lihat itu sesuai dengan kenyataannya. Jadi pesan ibu itu ya nak ya, tolong jauhi bullying atau mengejek teman baik secara fisik maupun non fisik. Kemudian peran siswa yang keempat nih, yaitu terhadap kegiatan sekolah. Jadi yang pertama adalah mengikuti dengan sepenuh hati kegiatan sekolah yang sekolah selenggarakan, baik perkemahan, kemudian baik market day, baik itu upacara, kemudian baik itu Jumat sehat maupun Jumat bersih atau kegiatan-kegiatan lainnya yang sudah terjadwal. Karena dalam kegiatan tersebut nanti ada sertifikatnya. Dan sertifikat itu merupakan bukti bahwa kalian mengikuti kegiatan itu. Kemudian yang kedua adalah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Jika kalian menjalankannya dengan sepenuh hati, insya Allah pasti kalian menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kenapa Bu kok mesti menggunakan bahasa Indonesia? Kita di sekolah ini punya beragam suku dan budaya. Terkadang namanya di Bandar Lampung, di Provinsi Lampung, tidak semuanya orang yang tinggal di sini adalah orang Lampung. Jika kita menggunakan bahasa daerah, maka teman yang kita ajak pastinya tidak akan mengerti apa yang kita sampaikan. Jadi gunakanlah bahasa Indonesia. Memanggil teman, jangan woi, lu ngapain? Tetapi panggillah, hai teman, lagi ngapain? Atau hai, kamu lagi ngapain sih? Aku boleh nggak ikut bermain bersama? Seperti itu. Jadi gunakanlah bahasa baik yang benar, jangan menggunakan kata gue, lo, atau yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah bersikap ramah dalam kegiatan selama bersekolah. Jadi ramah tamah, etika, sopan santun itu harus memang kalian jaga dengan baik. Dan yang kelima adalah jujur, disiplin, dengan memupuk rasa kekeluargaan sesama teman. Jadi itu anak-anak, ibu sekalian, peran siswa ada 5. Yaitu yang pertama adalah pintar, peran siswa terhadap sekolah. Kemudian yang kedua adalah peran siswa terhadap kepala sekolah, guru, dan karyawan. Dan yang ketiga adalah peran siswa terhadap sesama teman, serta yang keempat adalah peran siswa terhadap kegiatan sekolah. Sampai di sini sudah cukup jelas? Itu adalah wawasan Wiyata Mandala Bakti Utama. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sebelum ibu akhiri, ibu akan memberikan satu tugas. Tugasnya yang pertama, hanya satu ya nak ya. Tugasnya adalah kalian bisa menuliskan struktur organisasi dari masing-masing sekolah. Jadi
Yayasan Pendidikan Bakti Utama ini terdiri dari 2 sekolah, di mana sekolah yang pertama adalah SMK Bakti Utama, itu untuk teknologi dan industri, yang terdiri dari jurusan PKR, SM, TITL, dan TKJ. Sedangkan SMK Bakti Utama 2 Bandar Lampung adalah yang berdiri untuk kompetensi atau program bidang keahlian bisnis dan manajemen. Isinya adalah OTKP dan akuntansi. Jadi Ibu minta struktur organisasi dari masing-masing sekolah, siapa nama kepala sekolahnya, kemudian siapa nama wakil-wakilnya, itu kalian boleh tuliskan, dan nanti di akhir pertemuan ini kalian bisa mengumpulkan sesuai dengan link yang tertera ada di bawah, atau nanti yang admin sampaikan linknya mana nih yang masih harus digunakan pada saat pengumpulan tugas. Nah, itu aja nak. Selamat mengerjakan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semuanya di rumah. Jangan pernah lelah dan berputus asa, tetap semangat dalam menjalani hidup kita. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.